Di sebuah sudut terpencil kota, berdirilah sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Pabrik itu dikenal dengan sejarah kelamnya yang penuh misteri dan kegelapan. Bangunan yang pernah menjadi saksi bisu bagi produksi besar-besaran kini telah berubah menjadi reruntuhan, mencerminkan masa lalu yang suram dan kelam. Di tengah suasana sunyi dan udara yang lembab, seorang pekerja bernama Alex menjalani rutinitasnya di pabrik itu. Alex adalah seorang pria berusia 30 tahun dengan semangat yang penuh dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia telah bekerja di pabrik tersebut selama beberapa tahun, menjalankan tugasnya dengan tekun meskipun atmosfer yang kian mencekam. Pekerjaan di pabrik ini seolah membawa Alex ke dunia yang berbeda, di mana mesin-mesin tua masih berdiri dengan megah, dan kenangan masa lalu terasa begitu kuat. Namun, tak lama setelah Alex kembali ke pabrik setelah cuti singkat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat menjalankan mesin-mesin yang berdentan seperti jantung tua yang berdenyut, ia merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Seolah-olah mata yang tak terlihat sedang memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Setiap langkah yang diambilnya, ia bisa merasakan seakan ada seseorang yang mengikuti langkahnya. Pada malam hari, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia terjebak dalam mimpi gelap di mana bayangan-bayangan tak berbentuk menghampirinya, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya saat ia terbangun dari tidur. Merasa seperti terjebak di persimpangan antara kenyataan dan dunia mimpi yang menakutkan. Keadaan semakin rumit ketika Alex mulai mendalami sejarah kelam pabrik tersebut. Ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan kota, mencari informasi tentang apa yang pernah terjadi di tempat ini. Cerita-cerita lama mulai muncul, tentang kecelakaan yang tragis, konflik buruh yang membara, dan bahkan kabar mengenai praktik-praktik gelap yang konon pernah dilakukan di dalam bangunan itu. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin kuat pula kehadiran makhluk halus yang ia rasakan. Suara-suara gemuruh dan desiran angin yang tak wujud seringkali mengiringi langkahnya. Setiap kali ia berbalik, tidak ada apa-apa kecuali kesunyian mencekam. Makhluk tak kasat mata ini seolah ingin memberikan pesan yang tidak dapat diartikulasikan dengan kata-kata. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk semakin intens. Alex merasa seperti terhisap ke dalam dunia gelap yang penuh dengan kegelapan dan kehampaan. Ia melihat sosok-sosok bayangan yang tidak jelas, seakan mencoba berbicara padanya namun tak mampu mengekspresikannya dengan kata-kata. Mimpi ini merasuki tidurnya, menghantui pikirannya seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang besar dan menakutkan. Dalam pencariannya yang tanpa henti, Alex menemukan seorang peneliti lokal yang tertarik pada sejarah pabrik tersebut. Peneliti ini mengungkapkan bahwa pabrik dahulu digunakan untuk eksperimen-eksperimen gelap yang melibatkan manusia. Kabarnya, terdapat catatan tentang eksperimen psikologis yang mengerikan yang dilakukan oleh pemilik pabrik pada masa itu. Eksperimen tersebut mengarah pada penderitaan yang tak terbayangkan bagi individu yang menjadi korban. Saat menemukan fakta ini, Alex merasa seakan semua puzzle mulai terhubung. Keberadaan makhluk halus dan mimpi buruk yang ia alami tampaknya terkait dengan jejak-jejak gelap dari masa lalu yang mungkin belum terselesaikan. Makhluk-makhluk tak kasat mata ini mungkin adalah representasi dari jiwa-jiwa yang terjebak dalam penderitaan dan kesakitan akibat eksperimen mengerikan tersebut. Kini, Alex merasa terpanggil untuk mencari cara untuk memberikan kedamaian pada makhluk-makhluk itu. Ia merasa bahwa hanya dengan menghadapi masa lalu yang kelam, ia akan menemukan jawaban yang dicari dan mungkin mengakhiri penjara spiritual ini. Keputusan ini membawa Alex pada perjalanan yang lebih dalam ke dalam misteri pabrik tersebut, dengan harapan bahwa ia bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh generasi sebelumnya. Pencarian Alex membawanya ke ruang bawah tanah pabrik, tempat di mana eksperimen psikologis mengerikan konon dilakukan. Di sana, ia menemukan catatan-catatan yang menggambarkan penderitaan yang tak terlukiskan, serta gambar-gambar yang memperlihatkan betapa kejamnya eksperimen-eksperimen tersebut. Semakin dalam ia merenung, semakin kuat pula kehadiran makhluk-makhluk halus yang ia rasakan di sekitarnya. Suatu malam, ketika bulan purnama terang benderang di langit, Alex merasa panggilan dari makhluk-makhluk itu. Ia berbicara kepada mereka dengan hati yang terbuka, mencoba memahami rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Makhluk-makhluk halus itu mulai berbicara melalui bayangan-bayangan yang samar, dengan suara yang lembut namun penuh dengan emosi. Mereka adalah roh-roh yang telah terperangkap selama bertahun-tahun, merasakan rasa sakit dan keputusasaan akibat eksperimen-eksperimen yang tak manusiawi. Mereka merasa bersyukur pada Alex karena ia berani mendekati kegelapan yang mereka alami. Dan dengan suara bersatu, mereka memohon untuk dibebaskan dari penderitaan mereka yang abadi. Tugas ini menjadi semakin berat bagi Alex. Ia merasa tanggung jawab besar untuk membantu makhluk-makhluk itu menemukan kedamaian. Namun, ia tidak tahu caranya. Setiap kali ia tidur, ia masuk ke dalam dunia mimpi gelap, di mana makhluk-makhluk itu merayu dan berteriak memohon untuk dibebaskan. Dengan bimbingan peneliti lokal, Alex memulai pencarian untuk menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia menggali lebih dalam tentang eksperimen-eksperimen gelap yang dilakukan di pabrik tersebut, mencari tahu apakah ada artefak atau ritual yang
yang mungkin berkaitan dengan penghentian kutukan. Namun, ia berpegang pada prinsip untuk tidak menggunakan ritual atau simbol yang dapat membawa bahaya lebih lanjut. Saat ia mendalami sejarah pabrik dengan lebih teliti, ia menemukan bahwa seorang mantan pegawai pabrik, seorang ilmuwan yang merasa bersalah atas eksperimen-eksperimen mengerikan tersebut, menciptakan sebuah alat yang konon bisa meredakan penderitaan roh-roh terperangkap. Alat tersebut berbentuk sebuah kotak kayu dengan inti kristal yang dikutuk. Alex berhasil melacak keberadaan kotak itu di dalam lantai bawah pabrik. Namun, tugasnya belum berakhir. Ia harus memahami cara menggunakan alat itu tanpa memicu bahaya lebih lanjut. Dengan tekun dan ketekunan, ia mempelajari catatan-catatan dari ilmuwan tersebut dan mencoba mengerti tujuan sebenarnya di balik alat itu. Pada akhirnya, Alex menyadari bahwa kunci untuk mengaktifkan alat itu adalah keikhlasan dan empati. Ia harus membawa perasaan simpati mendalam bagi makhluk-makhluk halus yang terjebak. Ia harus memahami mereka, merasakan rasa sakit mereka, dan memberikan janji akan kebebasan yang sejati. Ini adalah tugas yang berat, memasuki alam bawah sadar dan menghadapi ketakutan serta penderitaan yang pernah dialami makhluk-makhluk itu. Saat tiba waktunya, Alex dengan penuh keyakinan mengaktifkan alat itu. Cahaya lembut memancar dari dalam kotak kayu, mengisi ruangan dengan aura damai. Makhluk-makhluk halus itu muncul dalam kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya, dan suara-suara mereka bergabung menjadi satu. Alex berbicara kepada mereka dengan suara lembut, menyampaikan simpati dan tekadnya untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Setelah momen yang terasa seperti selamanya, roh-roh itu mulai menghilang satu persatu dengan ekspresi penuh rasa syukur di wajah mereka. Alat itu telah berhasil meredakan penderitaan mereka, dan mereka akhirnya bisa berpindah ke alam setelah. Ruang bawah tanah pabrik menjadi sunyi, dan kehadiran makhluk-makhluk halus pun lenyap.